Silakan Cak Lontong sekarang. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman Saber ini ya. Iya. Saya membayangkan kalau semua warga Jakarta jadi anggota Saber, saya yakin paku nggak ada di jalan. Jadi yang banyak di jalan adalah warga Jakarta. Karena semua pada nyari paku di jalan. Kembali tadi saya merangkum yang dibicarakan ibu-ibu bapak-bapak di sini ya. Ada jenis kejahatan di jalanan yang umum yang banyak terjadi. Tadi sudah disebutkan semua. Ada satu, pertama penodongan di lampu merah. Penodongan di lampu merah. Kemudian yang kedua ranjau paku. Ranjau paku. Yang ketiga bocor palsu seperti yang tadi informasi menipu. Yang keempat ada pelemparan telur atau batu. Saya akan kupas satu persatu. Lama. Nggak lama, dari copet. Loh gimana sih lo? Tadi katanya awalnya kan ke perampokan di lampu merah. Ya, penodongan di lampu merah, ranjau paku, bocor palsu, dan pelemparan telur atau batu. Lu mau mulai dari copet. Kenapa nggak dari cepot lu? Cepot aja. Berarti copet nggak ada? Ya nggak ya, ada. Tinggal coret, nggak ada copet. Ya sudah. Pak, interupsi Pak. Ya kenapa? Bapak masih ingat teori saya tadi? Bahwa kadang-kadang korban kejahatan itu memicu terjadinya kejahatan. Iya. Kayak ini Pak. Ya, tadinya betul. saya baik, ini saya sudah mulai jahat ini lihat ini Pak. Tuh, dengar nggak? Saya memang menjadi ujian bagi Anda. Seberapa beraninya Anda melakukan kejahatan. Kalau hanya niat itu belum dihitung. Kalau sudah berupa tindakan baru itu bisa dihitung sebagai kejahatan. Coba saja kalau berani. Orang yang berani aja nggak mau coba, kok Anda coba-coba berani? Wah, Anda berani coba. Menguji keberanian saya nih Pak. Menguji keberanian saya nih Pak. Ya. Ya jelas saya tidak berani. Coba. Coba-coba kok berani. Buat anak kok berani. Iya. Lah iya. Buat anak kok. Saya survei yang pertama penodongan di lampu merah. Lampu merah dulu. Saya survei 100 pelaku. 100 kok pelaku sih? Bisa emang? Saya ingin tahu motifnya. 100 pelaku penodongan di lampu merah saya survei. Ternyata 30 mereka penodong, 60 ternyata pemalak, dan yang 10 ternyata teman saya sendiri. Jadi saya coret yang 10. Tinggal 90 orang. kenapa awalnya nggak lu 90? Nanti nggak tahu. Kalau saya tuh udah ngambil yang 100 orang. Enggak, kalau ini nggak seperti itu. Kenapa? Coba. Setelah saya survei baru saya tahu bahwa yang 10 itu teman saya. Dari awal saya nggak tahu itu memang. Ya, makanya jadi penodong dan pemalak itu beda loh. Penodong dan pemalak? Iya, beda itu. Bedanya adalah yang penodong itu 30, pemalaknya 60. Kirain beda ditodong sama malak. Oh iya, menodong itu selalu menggunakan alat. Senjata. Kalau pemalak tidak harus. Iya. Ya, itu beda. Terus akhirnya kan berarti tinggal 90 pelaku. Saya survei. 75 sudah berhenti dan tobat. Yang 15 masih belum. Saya survei lagi yang 15. 12 melakukan kejahatan pada saat lampu merah. Yang 3 melakukan kejahatan pada saat lampu kuning. Dan ternyata yang 75 berhenti tadi, mereka salah melakukan karena kejahatannya pas lampu hijau. Jadi nggak dapat apa-apa. Makanya berhenti mereka. Ya iya lampu hijau namanya juga. Iya makanya. Kan kejahatannya juga kapak merah. Kenapa disebut kapak merah? Kalau kapak hijau dia, ya baru udah gilirannya dia, ya udah pada berangkat. Makanya disebut kapak merah. Ya ini makanya tobat. Ya, ini makanya saran saya, jangan diberi lampu merah, lampu mending hijau terus biar nggak ada kejahatan di lampu merah. Lu gimana ngaturnya? Akan tinggal ngatur, hijaunya kan bisa gantian. Berarti ada yang merahnya, Cak. Kadang-kadang susah. Nih John, ini gini ya. Ini perempatan nih. Perempatan. Nih gilirannya hijau nih. Ya yang hijau sini. Ini. Yang ini apa nih? Ya nggak perlu merah, ya hijaunya tinggal ditutupin apa gitu kan bisa. Jangan merah pokoknya. Yang bikin orang jadi jahat itu bukan si lampunya warnanya merah, tetapi karena ada berhenti, ada kesempatan. Nah kalau itu kan penodongan saat berhenti dong. Ini penodongan lampu merah. Anda ini kadang-kadang susah Pak, dikasih bisa tahu. pinjam alatnya Pak. Alat ini kayaknya lu harus disapu juga nih kayaknya. Memang ada pakunya di dalam sini? Iya. Kan udah saya keluarin semua.
Berikutnya yang bocor palsu. Seperti tadi dicontohkan oleh Cipan tadi. Ya, Dia mendapat informasi dari satu orang. Nah, Kempes tuh, orang. Anda masih curiga. Yang kedua, 4 orang biasanya, Pak. iya satu dulu kan, masa empat-empatnya bareng. Satu memberitahu Anda masih hanya, ini nggak bener, curiga ada. Iya. Orang yang kedua memberitahu Anda, jangan-jangan mulai bener nih, ya kan? Yang ketiga ngasih tahu, apa iya ya? Semakin yakin kalau itu Iya. bener. Yang keempat ngasih tahu bahwa Anda yakin berhenti dan terjadilah kejahatan. Itu karena Anda tidak mikir. Ini ya, kalau Anda mikir seperti saya, pernah kejadian ini saya praktekkan. Saya naik mobil, tiba-tiba dan orang naik sepeda motor di sebelah kanan saya, Ya. ngasih tahu, banyak kempes, Ya. satu orang. Saya buka kaca, Ya. tolong Anda ikutin saya terus di samping. Ada orang kedua, Pak banyak kempes lagi. Saya tanya nomor HP dua-duanya, ya kan? PIN BB tepatnya. Yang ketiga kasih tahu lagi. Nah, yang keempat sampai keempat, saya udah punya PIN-nya, kita bikin grup. Hah? Jadi memberitahunya nggak perlu satu-satu, bisa lewat grup langsung. Jadi ngapain? Artinya apa? Ketika kita memakai logika, satu kita terhindar dari kejahatan, dua yang mau jahat pun jadi kesel. Ngapain kita mau jahat diajak bikin grup BB? Akhirnya nggak jadi. Makanya. Itu teknik saya. Kalau yang masalah pelemparan telur, Ya. ini yang sering terjadi di pengendara mobil akhir-akhir ini ya. Kalau nggak awal-awal dulu, mungkin akhir-akhir inilah. Akhir-akhir ini awal-awal dulu. Yang harus kita pastikan kalau kita dilempar telur itu satu. Harus kita pastikan dulu. Dia melempar itu memang sasarannya kita atau bukan? Loh. Kalau bukan, kita cuekin saja. Oh, kita bukan sasarannya kok. Walaupun kena kaca. Iya. Kita tanya, sasaranmu saya? Bukan. Oh, kita cuekin karena bukan kita. Itu satu. Enggak, kenapa nggak tanyain nomor PIN BB-nya berapa? Enggak, karena ini kan hanya melempar telur. Enggak, kalau ini nggak perlu kan kita jalan terus. Ini pelempar telur kan berhenti dia. Iya, iya. Kalau tadi ngasih tahu kan naik motor ngikutin. Nah. Yang kedua, kalau memang kita sasarannya, kita kasih selamat, berarti dia hebat. Hebat, bisa ngelempar telur mobil sedang jalan tuh hebat. Iya, iya. Terus kemudian pastikan jumlahnya. Apanya? Kalau telur yang dilempar satu, Nah. berarti nggak dua. Iya kan? Kalau yang dilempar dua, berarti nggak satu. Karena beda loh. Saat melempar telur satu dan dua itu beda. Bedanya apa? Beda jumlah telurnya dong. Iya, kan tadi udah diomongin. Nah, terus kenapa masih bingung bedanya apa? Akhirnya saya tanya pada korban sekarang, saya survei. Korban. 100 orang korban kejahatan di jalan. Dari 100 orang itu ternyata ini yang membuat saya nggak habis pikir sampai sekarang. Dari 100 korban kejahatan di jalan itu ternyata tidak satu pun yang pelaku. Kan korban. Dia korban, berarti walaupun dia pelaku, tapi kalau dia sudah ke korban, ya dia masuk ke korban. Korban, kan tadinya juga. Dia korban, dia itu. Berarti kan, Tadi kan di awal udah bilangin korban. berarti nggak ada yang salah kan? Nggak ada yang salah. Terus kenapa Anda jengkel? Bukan masalah jengkel. Tidak ada satupun dari 100 korban itu pelaku. Ya iyalah. Masa oke lah, kalau gini seperti lah, itu Kak. masa saya gini. Saya survei 100 korban pelaku kejahatan. Ya iyalah, masa saya langsung gitu kan nggak enak. Ya kan ketahuan, maksudnya itu semuanya. Lu sekarang tanyain sama nenek gua ya. Nenek gua udah kasih tuh semut rangrang 2 kilo. Makan tuh dia ya. Terus tanya, 100 korban tidak ada satu pun pelaku. Pasti dia, ini iya. Yang udah makan semut rangrang aja tahu. Lu tanyain sama gua. Maaf, saya nggak kenal nenek Anda jadi nggak sempat Nanti saya kenalin. Masuk ke grup tadi tuh. Yang tukang kempes itu tuh. Masukin biar berlima. Berenam sama nenek gua. Boleh. Jangan lupa kasih pinnya ya. Itu tadi satu. Itu yang membuat heboh ya. Tidak satu pun mereka ini pelaku deh. Di antara 100 korban. Yang kedua,
yang melakukan kejahatan tidak ada satupun dari 100 orang yang saya survei tadi. Kan korban, tadi kan korban. Dia korban. Jadi nggak ada yang melakukan kejahatan. Anda susah banget sih dikasih tahu. Tolong sabar, dipikir baik-baik. Bener kok yang saya ngomong ini. Iya, nenek gua juga udah 2 kilo tambah 3 kilo semut rang-rang. Pasti ini juga dia. Iya, berarti nenek Anda ngerti yang saya ngomong. Anda aja yang nggak ngerti. Tapi efek dari kejahatan itu, dari 100 korban tadi, 70 mengalami kerugian. Ya korban. Yang 30 tidak mendapat keuntungan. Enggak. Tapi yang ini beda loh. Yang 70 mengalami kerugian itu ada yang hilang dari harta bendanya. Ya. Satu ada yang jatuh secara fisik akhirnya luka. Ya. Tapi kalau yang 30 ini enggak, dia enggak jatuh, enggak jadi korban perampokan Tapi juga. Jadi iya dia kan, enggak untung. Ya ngapain dia kan korban? Ngapain cari untung? Kalau dia jualan dagang nyari untung. Ini beda karena yang 70 kan mengalami kerugian. Iya. Yang ini enggak mengalami kerugian, cuma dia enggak untung. Iya, nggak berarti yang namanya rugi dengan untung itu disatukan dalam masalah ini. Ini Ya. nggak usah, nggak ada yang rugi. Makanya saya pisahkan yang mengalami kerugian dan yang tidak mendapat keuntungan. Pusing. Oke, gini, saya survei 100 orang yang pusing. Nggak usah. Notulen. Udah, notulen aja. Aduh. Baik. Jalanan punya normanya sendiri. Orang yang tidak saling kenal bisa bersinggungan dan berhadapan satu sama lain. Sehingga seperti yang dikatakan Ari tadi, di kriminologi dikenal istilah clock time. Crime clock di Jakarta menurut Polda Metro Jaya di tahun 2012, setiap 10 menit terjadi satu kejahatan. Artinya setiap jam ada 6 kejahatan, setiap hari ada 144 jam. 144 kejahatan. Dan setiap tahun di Jakarta dan di Jalan Raya Jakarta terjadi 52.560 kejahatan per tahun. Yang tertinggi adalah perampokan dengan kekerasan, pencurian dengan kekerasan, kemudian seperti kata Calontong betul, penodongan, copet, jamret, penyebaran paku ranjau, dan juga yang banyak adalah hipnotis di jalan raya. Masalah ini tidak bisa ditangani sendiri oleh polisi karena menurut PBB yang ideal itu satu polisi banding 300 penduduk. Tokyo dan Seoul, ibu kota Korea Selatan itu sangat ideal, aman, karena satu polisi mewakili 200 penduduk. Indonesia berapa? Satu polisi melindungi 1000 penduduk. Jadi kita tidak bisa mengharapkan pada polisi saja, tapi ada 3 hal. Yang pertama, jangan jadi penjahat itu sendiri. Kadang-kadang kita sendiri adalah pelaku kejahatan yang tidak tertangkap saja. Melanggar lalu lintas, menabrak mobil orang dan lari, membisniskan pengemis, membisniskan anak kecil di jalan. Hanya karena tidak tertangkap kita bukan penjahat. Yang kedua, bersama-sama melawan penjahat atau secara aktif melakukan tindakan preventif seperti teman-teman sabar tadi. Jadi tepuk tangan untuk teman-teman sabar. Kemudian yang ketiga, seperti kata Ari Kriting, hati-hati, korban sering menjadi pelaku yang ikut berpartisipasi dalam kasus kejahatan. Jadi di kondisi rentangnya si kaya dan si miskin itu seperti matahari dan bumi, jaraknya, janganlah menjadi burung cantik yang hobi memamerkan sayap indahnya di depan moncong pemburu. Di tengah ceruk kesenjangan sosial yang sedemikian dalam antara si kaya dan si miskin, jangan jadi ikan pesolek yang menari-nari di permukaan air, jadi tidak perlu lagi dipancing tapi cukup ditangkap dengan mudah. Poin terakhir adalah perang terhadap kejahatan harus tidak pandang bulu. Teringat cerita Nabi Muhammad SAW, seandainya Fatimah binti Muhammad kedapatan mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Dan kehancuran orang-orang sebelum kalian, kata Muhammad, adalah jika pembesar mereka mencuri mereka biarkan, namun jika orang yang lemah mencuri mereka potong tangannya. Jadi kesimpulannya, perlakukan sama para penebar paku di jalanan dan penebar janji palsu di Senayan, karena sama-sama melakukan dan mencelakakan manusia. Ya, moga-moga banyak manfaat yang bisa kita dapat malam hari ini.
Terima kasih untuk teman-teman dari STI STIMI Majalengka yang sudah bersama-sama dengan kita. Dan juga bapak-bapak dari kelompok Sabar ini. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk mereka. Jangan-jangan kejahatan yang dilakukan oleh mereka adalah karena kejahatan yang dilakukan oleh kita. Ketidakpedulian kita terhadap mereka, ketidakadilan kita terhadap mereka, keserakahan kita pada mereka. Semoga hari ini membukakan mata hati kita bahwa mereka adalah bagian dari kita. Sampai jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamatkan keluarga Anda.